Hari ini isi pikiran Putraka vlog ke-10 ya, Maya. 10 kita ada di Desa Tampak Siring. Desa Tampak Siring, Kecamatan apa? Kecamatan Tampak Siring juga. Kecamatan Tampak Siring, di salah satu yayasan Cahaya Mutiara Ubud. Ya, benar ya? Ya, betul. Ya, Yayasan Cahaya Mutiara. Mutiara Ubud. Hari ini kita bersama dengan Radni. Wis, Radni siapa namanya? Nama saya Nimade Ratni. Nimade Ratni. Ya, betul. Ya, Made Ratni ini seorang kaum difabel, namun dengan fisik yang terbatas, tapi punya aktivitas yang segudang. Ya, dan sangat luar biasa, sangat luar biasa dan inspirasi. Jadi aktivitas dari Ratni apa sekarang? Jadi sebelum pandemi sih kebanyakan jadi atlet, kebetulan atlet rugby, tapi sekarang karena pandemi jadi lebih banyak di kesenian sih, kayak Atlet nari. rugby ya? Iya. Itu olahraga kayak gimana? Jadi di atas kursi roda khusus sih kebetulan. Nah, desain kursinya juga beda. Memang ini sih gabungan dari basket dengan voli. Nah, jadi digabungkan makanya terbuatlah wheelchair rugby namanya. Jadi memang lebih banyak kontak tabrakannya sih dalam lapangan. Tabrakan dia? Iya, dalam tabrakan. Pernah cedera pasti ya? Kurang lebih udah berapa kali ya, sering sih, karena kan kebetulan di klasifikasi saya itu memang saya yang paling sering bawa bola, jadi memang paling sering ditabrak orang, dihalangin pas mau masukin bola itu. Berarti pertandingan pernah kemana? Tadi apa para Paralimpik ya istilahnya? Kalau yang pertandingan sih lebih banyak ke gini sih, ke klub kayak gitu. Ke klub? Ya, antar klub? Ya, antara klub kayak gitu. Yang sempat juga sih tahun 2014 itu baru mewakili Indonesia di Incheon, Korea, Asian Para Games. Oh ya, Para Games ya, Asian Para Games. Ya. Di Korea tahun berapa? Tahun 2014. 2014. Wah, keren. Itu tersaring di Bali aja apa seluruh Indonesia? Sebenarnya sih kan terbentuknya itu yayasan yang mencari atlet rugby itu baru adanya di Bali. Makanya kebanyakan waktu itu lebih banyak pemain itu dari Bali. Jadi kan waktu itu memang 2014 itu awal-awal merintisnya rugby di Indonesia. Salah satunya itu dari Bali. Tapi yang ikut berpartisipasi itu ada dari Lombok dan juga mayoritasnya Bali sih kebanyakan. Oh, mayoritas dari Bali ya. Keren. Menang waktu itu? Waktu itu belum. Jadi kan kita memang baru dibentuk 1 bulan. Dan terus waktu itu kita sebulannya lagi kita harus sudah berangkat ikut pertandingan. Sedangkan kita kan memang basic kita memang nggak ada di rugby. Kita juga baru mengetahui rugby itu seperti apa. Makanya dari sore sampai malam kita latihan bareng sama teman-teman. Ya kita juga wheelchair itu kursi rodanya belum pakai yang benar-benar kita pakai pertandingan gitu. Jadi memang baru merintis, belum ada kursi rodanya juga. Setelah kita pertandingan baru kita ada kursi rodanya. Yang khusus? Iya, yang khusus. Berarti sebelumnya masih pakai kursi roda kayak ini? Sebelumnya kita pakai yang untuk basket. Oh, itu beda lagi ya? Berarti beda-beda ya? Beda kursi roda, beda olahraga. Apa bedanya basket sama rugby kursi rodanya? Kalau di rugby itu desain itu lebih kuat sih, di sampingnya itu memang khusus untuk tabrakan. Kalau basket itu kan menyerupai di chair seperti ini, cuma agak lengkung kayak gitu. Desainnya biar kita nggak mudah jatuh. Oh gitu. Ya. Berarti lumayan ya. Harus kuat ya. Kan tangannya gini kan? Jadi kan memang kalau di rugby itu dikategorikan memang yang low fungsional untuk di tangan dan juga pinggang. Berarti emang ini ya. Tapi kan lumayan kencang juga kan olahraga itu. Ya lumayan. Disertai kita juga latihan fisik juga harus lebih banyak. Apalagi kan memang kategorinya Indonesia juga postur badan itu memang paling minim banget. Sedangkan Australia dan juga Amerika itu kan postur bodinya itu kan tinggi-tinggi dan besar-besar semua. Itu sih challenge-nya. Musuhnya mana yang paling besar untuk lawan tanding? Yang paling kuat atau postur paling body? Kuat? Yang paling kuat itu para game kemarin. Jepang, Korea. Itu kan memang kita waktu kita pertandingan itu lebih diajari sih, diarahin karena kan mereka udah pemain kelas dunia, terus kita dikasih kesempatan buat tanding sama mereka. Itu sih ya luar biasa, kita ambil skillnya aja sih, ilmunya kita dapat dari mereka, terus kita terapin di Bali. Pengalamannya luar biasa ya, keren sih sebenarnya. Ya ini dah salah satu contoh yang sangat luar biasa ya, bagaimana seorang Ratni ini bisa mampu membawa nama baik Indonesia, mewakili Indonesia waktu itu ya. Iya. Keren.
Kemudian habis dari olahraga ke kesenian. Ya. Sekarang berarti sekarang ke nari berarti ya, ke Iya. berkesenian ya. Jadi kan semenjak pandemi ini kan kita memang nggak bisa mengikuti pertandingan baik ke luar negeri dan lain sebagainya. Makanya sekarang kebetulan saya juga dipilih menjadi salah satu pengurus di Yayasan Cahaya Mutiara. Jadi lebih banyak meluangkan waktu sih untuk bergelut di kesenian. Kesenian. Iya. Berarti selama ini kan lumayan ngajak kolaborasi beberapa gini seni kan ya, yayasan seni ya. Ya, jadi biasanya kita itu sama teman-teman di yayasan, biasanya kita juga ada kolaborasi sama sanggar tari juga yang ada di Gianyar. Terus sekarang kebetulan juga kita bikin project baru, yaitu kolaborasi sama teman-teman non disabilitas untuk menari di atas kursi roda. Non disabilitas diajak. Ya, jadi kita bernarilah sama orang yang non, kita di atas kursi roda, jadinya gimana kita biar kayak nari berpasangan seperti itu. Iya. Wah, keren loh. Ya. Itu pementasan untuk kapan tuh? Sekarang lagi digarap berarti ya? Ya, rencananya sih kan kita mau bikin event untuk Harmony Family Festival yang kedua. Jadi kita memang menyelenggarakan event tersebut. Nah, rencananya kita mau pentaskan itu di event kita berikutnya. Biar ada gebrakan baru untuk di kesenian kita. Wih, keren. Berarti secara virtual? Nah, enggak sih, secara live. Jadi live. Kan kita memang bikinnya festival kayak gitu. Festival, nah, karena PPKM ini, jadi makanya kita memang harus mundur lagi acara kita. Astongkare kalau enggak diperpanjang lagi PPKM-nya, kita mau selenggarakan di bulan Oktober. Di Neverland Canggu. Neverland Canggu. Ya. Oh, Neverland Canggu ya. Wih, keren. Kita wajib nonton. Nanti harus aku nonton datang. Harus datang ya. Yang lain juga harus nonton. Wih, keren. Berarti itu melibatkan berapa seniman banyak? Kolosal. Kalau ini sih kita sih juga melakukan pementasan, itu juga pasti ngundang guest star, seperti ada yang Fire Dance juga, kebetulan teman-teman kita kan baru ikut juga Fire Dance, kita juga pasti ngundang artis Bali. Fire Dance juga difabel? Iya, jadi itu blog project kita yang terbaru, ya. Jadi kebetulan kurang lebih 5 orang teman kita atau 6 orangan, mereka biasanya 1 minggu 2 kali itu latihan untuk Fire Dance-nya. Kebetulan ada gurunya yang ngajar. Wih, keren loh. Tapi alatnya khusus dong? Khusus. Kan kalau yang biasa dia pasti agak pendek kan? Ya pakainya stick yang panjang itu. Lebih panjangnya? Yang panjang. Pakai ranting nggak? Enggak sih, belum kali yang ranting belum. Belum kan? Belum pakai, baru pakai stick yang panjang itu. Lumayan nyangkut di kursi roda itu. Iya. Ya, wah keren sih sebenarnya. Wih, keren. Memang Yayasan Cahaya Mutiara Ubud nih luar biasa ya. Terima kasih. Aktif sekali ya dalam bidang kesenian. Oh ya, kalian juga punya channel YouTube ya? Betul. Jadi bagi yang penasaran untuk aktivitas kita juga punya YouTube channel namanya Cahaya Mutiara. Jangan lupa klik dan subscribe. Subscribe Cahaya Mutiara. Oke, dicari di situ. Wajib. Oke, berarti ke depan next itu kegiatannya. Iya, ke depannya kegiatan kita untuk eventnya Harmony Family Festival. Oh ya, selain berkesenian juga ada bisnis bersama ya? Kebetulan sih di sini kita sebelum pandemi itu kita ada restoran vegetarian yang kita mendatangkan tamu yoga retreat yang datang, travel kayak gitu juga. Terus mereka booking makanan di kita, nah kita yang menyediakan makanannya sambil mereka juga ngikutin kegiatan kita di sini, membuat canang, buat gelang, kalung dan lain sebagainya. Oh, jadi gitu. Jadinya kalian yang ini ya ngajarin mereka cara buat canang dan sebagainya. Ya itu dah, tapi karena sekarang ada pandemi, makanya kita mengubah konsep. Yang dulunya kita mendatangkan tamu yoga, sekarang kita mendatangkan bagi siapa yang berminat acara merayakan ulang tahun di tempat kita persilakan, kita yang mendekorasi dan lain sebagainya, kita yang menyiapkan semuanya. Di sini tempatnya? Iya, di yayasan. Wih, berarti bisa terima gini dong, jasa WO, wedding organizer atau event organizer. Boleh banget. Keren. Kita sih masih belajar sih gitu. Benar ya. Kalian kreatif loh. Kalian kreatif loh. Jadinya untuk kalian yang di rumah yang nggak kreatif, yang ngerasa diri kalian sempurna, lihat teman-teman yang di sini, mereka kreatif dan selalu berpikir maju, menemukan hal yang baru. Ya kan? Betul. Kebetulan juga sih sekarang selain kita bikin konsep ulang tahun itu, kita juga punya brand sendiri namanya Cahaya Mutiara Kopi. Oh, punya kopi juga? Ya, punya. Jadi karena berkat pandemi ini dah kita bisa mencetuskan brand sendiri namanya Cahaya Mutiara Kopi. Jadi memang kopinya itu kopi robusta. Kita juga bekerja sama petani lokal Tampak Siring. Jadi kan
nggak hanya kita aja yang terefek pandemi, tapi pasti para petani juga kan. Makanya kita biar bisa saling kolaborasi, makanya kita ambil dari produksinya itu dari petani lokal. Nah, untuk packaging dan lain sebagainya itu dari teman-teman yayasan yang mengerjakan. Oh, keren berarti. Itu berapaan satu kopinya Kita harganya? Kita jual per pieces itu 6.000. Per pieces? Iya, Itu berapa gram? Kurang lebih 50 gram. 50 gram? Iya, 50 gram. Wih, keren. Penjualannya sampai kemana aja? Yang saat ini sih kita paling terjauh itu di Swedia, teman kita yang beli. Wah, Swedia? Ya, sampai ke luar negeri? Iya. Wow. Sampai ke luar negeri jual kopi. Sekarang ada? Ada dong. Habis. Habis kemarin diborong ya. Satu dus itu diborong semua. Lumayan lo, murah ya 6.000. Baru mau beli lo, serius. Kan pasti ada kemasan yang lebih besar kan? Tapi tenang, kita bisa kirim kok pakai JNE dan JNT. Ya dah, next dah. Serius ya, baru mau beli lo. Serius. Nah, dia baru mau beli kesini. Lumayan 6.000 ya, murah ya. Pakai kopi di rumah, bawa pulang. Ya nggak apa-apa. Lain kali lah. Pas ini. Ya lumayan sih, keren. Sampai ke Swedia. Iya. Kan kebetulan ada lagi yang penawaran tempat lain lagi selain di situ. Untuk saat ini sih kita lebih banyak jualnya itu di online, sama juga pas ada kunjungan datang ke yayasan, mereka beli kopi kita gitu. Oh, kalau online jualnya di mana? Di online paling di sosial media kita sih, Facebook sama Instagram kayak gitu. Oh, Instagram. Ya. Instagram yayasan ada? Ada. Apa nama Instagram yayasan? Sama, Yayasan Cahaya Mutiara Ubud. Oke, bisa di search ya di Instagram Cahaya Mutiara ya, Ubud. Itu bisa di order kopinya. Aku kira ada loh, Sar. Enggak. Kalau ada lumayan, tak beli bener. Tapi laris manis berarti ya? Astungkare sih. Tapi di Bali biasanya dititip di mana aja? Nggak ada titip kemana aja ya? Yang saat ini sih kita baru ada di kafe juga sih, salah satu teman kita titipan juga di mereka di Denpasar sih kebetulan. Oh, ini sih yayasan yang terorganisir. Keren. Kreatif memang. Kuncinya apa sih? Apa motivasi seorang Ratni dalam diri? Apa ya, intinya motivasi yang penting mau belajar gitu. Mau belajar, mau berusaha, jangan mudah menyerah. Intinya kita sih, saya dan teman-teman di sini itu intinya menyukai hal-hal baru gitu, yang belum pernah kita lakukan. Kita selalu excited untuk melakukan hal-hal itu. Dan kalian bukan tipikal orang yang menunggu sedekah kan? Iya, jadi kita selalu menerapkan mindset teman-teman di sini, fisik kita memang kurang tapi jangan kita memiliki mental pengemis kayak gitu. Oh, keren sih. Ya benar memang kayak gitu. Artinya saya lihat sih, memang aku lihat juga kayak gitu emang. Ini yayasannya bersih, baru ada donatur yang sangat luar biasa ya. Semoga setelah ini ada donatur baru lagi ya. Astungkare. Ya, Astungkare. Dan kalian memang tidak menunggu gitu. Betul. Tapi memang kalian berbuat dari kopi, dari channel YouTube dan lain sebagainya. Cuma sayang kopinya nggak ada. Ya nanti aku order ya. Berarti di Instagram bisa diorder dong ya? Bisa. Langsung lah. DM kita. Siap. Oke, ke depan yayasan dan apa capaian yang ingin Ratni capai ke depannya? Untuk pribadi? Untuk pribadi dulu bisa. Yang jelas sih pengen punya usaha untuk keluarga yang jelas, terus juga pengen memiliki rumah yang akses untuk penyandang disabilitas, karena kan kalau di Bali itu memang terkenal rumah Bali itu memang aksesnya kurang gitu, banyak tangga dan lain sebagainya. Jadi kedepannya sih jika Tuhan mengizinkan dan ada rezeki, pengen punya beli tanah sendiri dan pengen buat rumah sendiri yang akses. Astungkare. Semoga tercapai. Mari kita doakan semoga semua tercapai. Lalu tapi selama ini nggak ada perlakuan yang berbeda ya masyarakat umum terhadap Ratni atau Carmen? Kalau yang saat ini sih sudah lebih menurun ya perlakuan buruk, tapi kalau dulu tuh perlakuan buruk tuh pasti pernah dialami sih sama beberapa teman penyandang disabilitas, cuma kan situasinya yang berbeda-beda. Oh ya, kalau dulu kayak gimana perlakuannya? Jadi kalau saya sendiri kan dulu belum pernah bersosialisasi sama orang luar kayak gitu. Jadi memang dulu sebelum tergabung di organisasi hanya diam di rumah, nggak pernah ya bergaul lah sama orang sekitar kayak gitu. Jadi lebih pandangan orang itu ya saya sebagai penyandang disabilitas hanya bisanya akan menyusahkan orang tua dan keluarga ke depannya, tidak akan bisa
apa-ngapain, bahkan baca tulis aja. Intinya fisik kurang sudah diartikan bahwa pemikiran kita juga kurang seperti itu. Makanya dari perlakuan seperti itulah tertanam di diri saya juga harus bisa. Saya harus bisa belajar, harus bisa sekolah, bahkan saya harus bisa bekerja suatu saat nanti. Padahal dulu saya nggak tahu kebayangan harus ngapain dan kemana. Terus Tuhan mengizinkan saya tergabung di organisasi. Nah, dari sanalah saya mulai bisa belajar, ikut kejar paket, bahkan dapat kesempatan juga diajak untuk berobat. Karena kan dulu fisik saya memang nggak seperti ini. Dulunya ada kaki, cuma memang harus diamputasi gitu. Jadi sempat ada kaki? Ada, jadi saya memang ada kelainan dari kecil, kelainan tulang dari kecil, sehingga memang semakin bertumbuhnya usia saya bertambahnya itu membuat kaki saya itu semakin nekuknya ke depan kayak gitu. Jadi makin menyusahkan lah untuk beraktivitas, bahkan duduk di atas motor tuh memang susah gitu. Makanya sempat dapat juga sponsor untuk operasi di luar Bali, tapi ternyata selama 3 bulan di sana pakai gip dari paha sampai ujung kaki, ternyata yang dioperasi itu enggak lututnya, karena kan masalahnya itu kan ada di lutut, tapi ternyata yang dioperasi itu dekat mata kaki. Jadi ternyata operasi itu gagal. Gagal sampai saya balik lagi ke Bali. Nah, di sini kan saya udah kenal sih sama kebetulan bule, namanya Bapak Terry. Nah, waktu itu kan kita baru hanya say hi seperti itu. Sampai akhirnya beliau mungkin terketuk hatinya ingin membantu saya, dan beliau mengajak saya ke Singapura waktu itu. Nah, beliau ternyata mengangkat saya sebagai anak angkatnya. Beliau mengajak saya ke Singapura bolak-balik untuk diperiksa dokter, dan ternyata sampai di Singapura itu saya dikasih 2 pilihan, amputasi tapi kehilangan 2 kaki dan bisa pakai kaki palsu, atau operasi cuma jalannya kayak robot, duduk pun kakinya tetap lurus, jalan lurus kayak gitu, memang nggak bisa dinekuk sama sekali. Makanya waktu itu saya baru 14 tahun. Nah, dari 2 pilihan itu 1 bulan saya mikir, sama juga nyari informasi gimana kalau saya milih amputasi, efeknya nanti seperti apa ke depannya. Berarti sudah dipelajari ya, efek-efeknya. Dan kebetulan 1 bulan berpikir, saya bilang sama bapak angkat saya itu, saya milihnya amputasi aja. Cuma waktu itu ada pertimbangan sama keluarga saya tuh belum mengizinkan, karena kan memang mungkin mereka sedikit trauma, karena kan dulu sempat operasi tapi gagal kan. Makanya saya berusaha meyakinkan mereka, tapi awalnya sih mereka berat sekali, bahkan mereka tidak setuju kan saya mengambil jalan ini. Tapi astungkare dari pilihan ini sekarang saya bisa bahkan jalan tanpa kaki palsu pun bisa. Jadi, sekarang yang beberapa kali kita lihat di Instagram. Jadi jalan tanpa kaki palsu pun bisa, bahkan mulai dari sana saya bisa bersekolah di sekolah formal. Itu karena kan dulu dari kecil tuh memang belum pernah menyoba. Tapi sekarang pakai kaki palsu? Ada, cuma untuk pakainya itu agak susah. Mungkin karena kan yang dulu punya saya itu buatan yang luar, sekarang ada buatan yang lokal, jadi lebih kurang nyaman sih. Oke, lalu dari berarti umur 14 ya kejadian itu ya. Kemudian apa yang Ratni rasain setelah tindakan operasi itu? Sehabis tindakan operasi sih sedih pasti ya, karena kan memang saya dari lahir saya memiliki kaki, terus tiba-tiba sekarang memang harus kehilangan selamanya 2 kaki itu. Tapi saya berusaha sih mandang ke depan, saya harus mengubah nasib saya. Mungkin dengan ini saya bisa mengubah nasib saya, bahkan bisa mewujudkan mimpi saya sekolah kayak gitu. Makanya ya astungkare sih proses penyembuhannya juga cepat, saya mulai latihan dan lain sebagainya. Itu ya dari sanalah penyesalan itu mulai hilang dan sampai akhirnya saya bisa sekolah. Ya sekarang udah ngerasa biasa, jadi ternyata, dan bersyukur juga sih sama Tuhan, ternyata apa yang saya pilih itu udah bener gitu. Dan yakin Tuhan selalu sama kita kan. Betul. Atas semua tindakan yang kita lakukan, yang penting itu benar. Pesan untuk Ratni, untuk kaum difabel di luar sana yang mungkin senasib dengan Ratni, yang awalnya mungkin mereka lengkap, kemudian entah karena sesuatu dan lain hal mereka jadinya ya seperti itulah. Pesan saya untuk teman-teman difabel di luar sana, jangan pernah berkecil hati. Fisik kita memang kurang, tapi kita harus juga menunjukkan bahwa kekurangan fisik bukan halangan untuk kita menjadi orang yang sukses. Semangat. Ya ini contohnya kayak Ratni jadi atlet, kemudian jadi seniman. Ya kan, seniman kan, penari tari Bali ya?
tari Tari Bali, Bali ada, tari modern tari juga modern ada. juga ada. Kemudian bisa menjadi ketua yayasan yang menaungi teman-teman kaum difabel ya. Kemudian aktif juga dengan produk-produk yang diciptakan seperti kopi tadi, restoran dan lain sebagainya. Ingat, beli kopi, sayang sekali kopinya nggak ada. Tapi janji aku bakal beli kok. Aku akan beli. Wajib Itu murah sih, 6.000. Keren sih. Itu berapa? 50 gram ya? Iya. Itu untuk berapa cangkir 50 itu? gram. Kalau suka yang strong sih rasanya itu untuk satu orang, tapi kalau yang untuk menurunkan kadar kestrongannya itu untuk 2 orang. Oh, saset kecil yang itu tuh. Iya. Jadi berupa drip bag kayak gitu. Jadi penuangan pun nggak kayak teh. Jadi kita harus buka lagi yang di dalamnya. Jadi baru kita tuang airnya. Jadi tanpa ampas kopinya itu. Oh, tanpa ampas Iya. kopinya. Iya. Wih, keren. Ya. Jadinya ini contoh lah, keren lah. Artinya keterbatasan besi yang selama kita masih bisa mikir, sama kayak apa? Siapa namanya itu Carmen yang meninggal itu? Stephen Hawking ya. Itu juga kan difabel kan, tapi dia sudah sangat mendunia dengan berbagai macam penemuannya, sangat keren sih. Makasih Ratni. Sama-sama. Makasih Carmen. Inspirasi kali kalian berdua. Sehat terus ya. Astungkara. Astungkara, sehat terus. Oke, sekian vlog isi pikiran Putaka yang ke-10. Sampai jumpa yang ke-11 dari Wood. Thank you.